Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi cyanobacteria. Materi cyanobacteria ini melanjutkan materi minggu kemarin mengenai eubacteria atau bakteri sejati. Cyanobacteria ini merupakan bakteri hijau biru. Ya, nanti kita akan bahas kenapa dinamakan bakteri hijau biru. Cyanobacteria ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hyanos artinya biru dan bakterion artinya batang kecil. Cyanobacteria ini sering disebut dengan ganggang atau alga biru sebab berwarna hijau kebiruan. Nah, itu yang menyebabkan namanya disebut bakteri hijau biru. Cyanobacteria ini sebenarnya bukan ganggang, ya, tetapi bakteri. Cuma karena bentuknya seperti ganggang, makanya banyak yang menyebutnya itu ganggang hijau biru. Tapi sebenarnya bukan ganggang karena cyanobacteria ini bersifat prokariotik, sedangkan ganggang itu bersifat eukariotik. Ciri-ciri umum dari cyanobacteria ini itu yang pertama adalah termasuk ke dalam kelompok eubacteria atau bakteri sejati, hidup di perairan dengan pH netral antara 4 sampai 5, terus mengandung klorofil sehingga berwarna kebiru-biruan atau hijau biru. Nah, seperti ini ya, terlihat pada gambar. Terus cyanobacteria ini ada juga yang berwarna merah, ini yang menyebabkan blooming di laut. Jadi yang menyebabkan laut berwarna merah. Terus yang kelima berperan sebagai vegetasi perintis. Jadi yang pertama, tumbuhan pertama itu. Makanya disebut dengan vegetasi perintis. Nah, seperti kelihatan ini untuk yang cyanobacteria berwarna merah ya, yang menyebabkan blooming di laut atau di danau. Ciri khusus dari cyanobacteria. Nah, ini yang pertama, inti dari cyanobacteria tidak diselubungi oleh membran sel, makanya termasuk sel prokariotik, makanya tidak digolongkan ke dalam ganggang, karena ganggang itu selnya eukariotik. Yang kedua, inti sel terletak di antara plasma lema dan selubung lendir. Terus yang ketiga, berkoloni dengan bentuk filamen atau benang. Sebenarnya bentuknya bisa uniseluler, bulat seluler, multiseluler, koloni atau filamen. Yang kelima, dapat bergerak dengan gerakan meluncur. Yang keenam, tidak berflagel. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar, ada yang uniseluler, bentuknya bulat, ya, bentuknya bulat, soliter, dia hidupnya sendiri. Ada yang koloni, dia hidupnya berkelompok. Terus ada juga yang bentuknya filamen, berbentuk seperti benang. Cyanobacteria yang berbentuk benang ini disebut dengan trikoma. Trikoma ini tersusun seperti rantai yang terdiri dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Nah, ini seperti pada gambar bisa kita lihat, ini merupakan cyanobacteria yang berbentuk benang ya, atau filamen, disebutnya trikoma. Di sini ada bagian-bagiannya, ada yang namanya akinet, ada yang heterokista, ada yang vegetative cell. Nanti kita akan bahas apa itu akinet, heterokis, dan vegetative cell. Untuk heterosista itu adalah sel yang berukuran lebih besar, berdinding tebal dengan isi jernih mengandung enzim nitrogenase. Ini berfungsi untuk mengikat nitrogen. Seperti ini. Terus ada juga akinet. Ini adalah sel yang berukuran lebih besar dari sel-sel lainnya. Yang ini berdinding tebal, mengandung endospora, ya, mengandung endospora. Makanya dia bisa berkembang biak dengan spora, terus berfungsi menyimpan cadangan makanan akinet ini dan pertahanan diri terhadap lingkungan. Ya, jadi lingkungan yang ekstrim dia akan pertahanan diri oleh akinet seperti ini. Ada juga beosit, ini adalah sel-sel vegetatif hasil reproduksi. Jadi vegetatif sel ini disebut juga beosit. Ini berbentuk bulat, kecil-kecil, dan berklorofil. Jadi mengandung
pigmen, ya, mengandung pigmen klorofil sehingga berfungsi untuk fotosintesis. Struktur sel dari cyanobacteria sendiri, ya seperti pada gambar bisa kita lihat, ini sebenarnya hampir sama dengan struktur sel pada Eubacteria, ya karena memang termasuk Eubacteria. Ya, jadi struktur sel ini yang pertama itu ada lapisan mukoid atau lapisan lendir, ya. Lapisan lendir ini berfungsi untuk membantu pergerakan meluncur, ya, atau pergerakan bergetar atau maju mundur. Terus ada juga dinding sel. Ya, dinding sel ini sama dengan Eubacteria, mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis. Jadi berfungsi untuk memberikan bentuk tetap dan melindungi isi sel. Terus ada membran sel seperti ini, membran sel. Terus ada membran tilakoid, ya, membran tilakoid. Nah, ini membran tilakoid ini fungsinya untuk fotosintetik, ya, karena di sini banyak sekali pigmen-pigmen seperti picobilosom, ini salah satu pigmen, ya, untuk membantu proses fotosintesis seperti itu. Terus selain itu juga ada ribosom, ya, masih ingat kan fungsi ribosom apa? Terus ada vakuola gas, ya, ada vakuola gas, ada juga karboksisom, rubisco, ini semuanya adalah enzim-enzim yang membantu untuk proses fotosintesis, ya, seperti itu. Itu untuk struktur sel cyanobacteria. Ini contoh-contoh dari cyanobacteria, ya, contoh-contoh dari cyanobacteria ada Anabaena, ada Rivularia, terus ada Anaxistis, ya, seperti itu. Ada Arthrospira, ya. Ada banyak untuk contoh-contoh cyanobacteria. Nah, ini reproduksi dari cyanobacteria itu ada 3, sama seperti eubacteria. Yang pertama ada pembelahan sel. Ini contohnya pada Greocapsa, bisa kita lihat nih, membelah, ya, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, jadi termasuk pembelahan biner. Terus ada juga reproduksi melalui endospora atau spora, ya, seperti ini. Ya, melalui endospora jadi menghasilkan spora. Terus ada juga dengan melalui fragmentasi, ini pada Plectonema boreanum. Fragmentasi yaitu memotong tubuhnya, ya, atau melepas bagian tubuhnya menjadi individu baru. Itu untuk reproduksi cyanobacteria. Untuk peranan cyanobacteria sendiri ini ada yang merugikan bagi lingkungan, ada juga yang menguntungkan. Salah satu yang merugikan bagi lingkungan yaitu ada blooming alga. Nah, ini blooming alga jadi yang menutupi perairan seperti itu, jadi mengganggu ekosistem perairan tersebut. Nanti ini sebagai tugas, ya, untuk kalian cari nama cyanobacteria yang menyebabkan blooming alga. Selain itu juga ada yang dijadikan suplemen makanan, ya, seperti ini. Suplemen makanan, jadikan tablet spirulina. Nah, nanti kalian cari tahu nama dari cyanobacterianya. Terus juga ada fiksasi nitrogen atau untuk mengikat nitrogen dari udara untuk kesuburan tanah seperti ini. Makanya di pesawahan banyak sekali kita menemukan cyanobacteria karena fungsinya untuk mengikat nitrogen bebas dari udara. Nah, nanti kalian cari tahu apa nama dari cyanobacterianya. Itu untuk peranannya secara garis besar. Untuk tugasnya hari ini, kalian buatlah tabel 10 contoh cyanobacteria dengan tabel dari nomor, nama cyanobacteria, ciri-cirinya, terus habitat, sama peranan menguntungkan atau merugikan. Namanya boleh cari di Google, ya, boleh cari di buku paket atau buku-buku penunjang yang lainnya. Kalau ciri-cirinya itu contohnya misalnya bersel satu, berkoloni atau bulat atau lendir atau bentuknya filamen. Kalau habitat bisa di batu, bisa di air atau di laut, air tawar atau kolam, ya, peranannya apa. Kalau menguntungkan peranannya apa, kalau merugikan peranannya apa. Terus diketik tugasnya dan dikumpulkan di e-learning. Mungkin itu saja materi tentang cyanobacteria, ya.